Oke, kali ini kita akan bahas salah satu pertanyaan paling sering muncul buat investor di Indonesia. Mending mana sih fokus di pasar saham kita sendiri atau coba cari cuan di pasar raksasa Amerika? Yuk kita kupas tuntas. Nah, kita mulai dari sebuah dilema nyata. Ini dari Pak Dani, seorang investor retail. Dia cerita, baru 3 bulan di saham US, profitnya udah 32%. Gila kan? Makanya sekarang dia kepikiran, apa pindahin aja semua dana ke sana ya? Ini pertanyaan yang relevan banget buat kita semua. Nah, ini dia masalah klasiknya investor. Pas kita nemu satu tambang emas yang hasilnya luar biasa, godaan buat taruh semua telur di satu keranjang itu kuat banget. Tapi, apa itu langkah yang paling cerdas? Coba bayangin deh, 32% cuma dalam 3 bulan. Angka segitu jujur aja susah banget dicari di pasar saham Indonesia belakangan ini. Jadi wajar banget kalau pengalaman Pak Dani ini bikin pasar saham Amerika kelihatan, wah menarik banget. Dan ini ada alasannya loh. Kalau kita lihat, raksasa teknologi di Amerika kayak Apple, Google, apalagi Nvidia yang lagi naik daun banget, itu labanya lagi terbang tinggi. Sementara di sisi lain, beberapa perusahaan andalan kita di Indonesia, sebut aja Astra, Telkom, bahkan Semen Gresik, justru labanya lagi pada turun. Jadi, kalau lihat data barusan, kayaknya jawabannya gampang banget ya. Ya udah, pindahin aja semua ke Amerika. Tapi, tunggu dulu. Dalam investasi, apa yang kelihatan gampang di permukaan biasanya jauh lebih rumit di dalamnya. Oke, sekarang ayo kita bedah perbedaannya lebih dalam. Kita mulai dari yang paling kelihatan, ukurannya. Dan perbedaannya ini, jujur aja, jomplang banget. Ini dia, 40 triliun dolar. Ini adalah total nilai kapitalisasi pasar dari dua bursa utama di Amerika, NYSE dan Nasdaq. Angkanya aja udah susah dibayangin kan? Sekarang, kita bandingkan dengan rumah kita sendiri. Total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia itu ada di sekitar 700 miliar dolar. Jadi ini bukan sekedar beda, ini beda kelas. Kayak membandingkan paus sama ikan teri mungkin ya. Grafik ini nunjukin segalanya. Skalanya beda jauh. Pasar Amerika itu raksasa global. Artinya apa buat investor? Artinya likuiditasnya tinggi banget. Jual beli saham dalam jumlah besar itu gampang dan pasarnya jauh lebih aktif. Perbedaan ukuran ini juga kelihatan dari jenis perusahaannya. Pasar Amerika itu isinya raksasa-raksasa teknologi dunia yang inovatif. Nah, kalau pasar kita, kekuatannya ada di sektor perbankan yang super solid, kayak BCA dan BRI, plus sektor komoditas. Beda DNA-nya. Selain ukuran dan sektor, rasanya jadi investor di sana sama di sini tuh juga beda banget loh. Ini bukan cuma soal milih saham, tapi juga soal kebiasaan dan aturan mainnya. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat kontrasnya. Mulai dari jam trading aja udah beda. Di sana pasar buka, pas kita di sini udah mau tidur. Fokus investornya juga beda. Di Amerika, banyak yang ngejar growth atau pertumbuhan gila-gilaan. Kalau di Indonesia, banyak yang lebih suka cari aman dengan dividen dan stabilitas. Soal transparansi juga jadi pembeda besar. Di Amerika ada yang namanya earnings call. Jadi para bos perusahaan itu secara rutin ngadain sesi tanya jawab langsung sama analis. Mereka juga ngasih proyeksi bisnis ke depan. Di Indonesia, level keterbukaan kayak gini belum jadi standar, kecuali mungkin buat perusahaan-perusahaan paling besar. Oke, ngomongin untung gede pasti ada resikonya juga kan? Nah, keuntungan tinggi itu selalu datang satu paket sama resiko. Tapi jenis resiko di kedua pasar ini beda banget, dan ini penting untuk kita pahami. Buat kita yang tinggal di Indonesia, risiko paling gede di pasar Amerika itu ya nilai tukar. Bayangin, kita udah untung gede dalam dolar. Pas mau ditarik ke rupiah, kursnya lagi jelek, untungnya jadi kempes kan? Sebaliknya, kalau di pasar lokal, risiko terbesarnya ya dari dalam negeri sendiri, misalnya situasi politik atau kebijakan ekonomi. Selain itu, ada lagi tantangan-tantangan lain. Di pasar US, zona waktunya bikin kita susah mantau pergerakan harga secara real time. Pajak keuntungannya juga bisa lebih tinggi. Nah, kalau di pasar kita, kadang likuiditasnya lebih rendah, jadi agak susah kalau mau jual saham dalam jumlah besar secara cepat. Dan harganya bisa lebih gampang naik turun drastis. Oke, setelah kita lihat semua perbandingannya, plus minusnya dan risikonya, kita balik lagi ke pertanyaan awal Pak Dani. Jadi, strategi terbaiknya apa dong? Dengerin nih kata ahlinya. Nasihatnya jelas banget. Jangan pernah all in alias masukin semua dana ke satu tempat. Apalagi cuma berdasarkan rekam jejak 3 bulan. Itu terlalu pendek. Kata para analis, itu bukan strategi, tapi lebih ke serakah. Jadi, intinya bukan milih salah satu dan ninggalin yang lain. Kata kuncinya cuma satu, diversifikasi.
Inilah prinsip paling dasar dalam investasi untuk mengurangi resiko dan menyeimbangkan portofolio kita. Strategi paling cerdas itu sebetulnya adalah menggabungkan kekuatan keduanya. Jadi, kita manfaatkan pasar Amerika buat dapat akses ke perusahaan inovatif global, misalnya di sektor AI atau bioteknologi. Di saat yang sama, kita juga tetap berinvestasi di pasar Indonesia untuk ikut menikmati pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat. Intinya, ini bukan soal pilih A atau B, tapi gimana caranya kita bisa dapat yang terbaik dari keduanya. Dengan menggabungkan pasar Amerika dan Indonesia, kita bisa memaksimalkan potensi keuntungan sambil menjaga risiko tetap terkendali. Ini kesimpulan dari hampir semua ahli. Nah, ini akhirnya membawa kita ke sebuah refleksi. Mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan ke diri sendiri bukan lagi pasar mana yang lebih baik, tapi apakah portofolio investasi saya sudah cukup seimbang dan terdiversifikasi untuk menghadapi apapun yang terjadi di masa depan? Coba deh cek lagi portofolio Anda.